Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kali ini saya akan menceritakan berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian tentang pengalaman saya selama ini menggunakan power tools. Kali ini power toolsnya adalah circular saw ya teman-teman. Circular saw ini adalah Dongcheng. Ini circular saw kedua saya. Jadi kalau di Indonesia itu lebih terkenal DCA ya teman-teman daripada Dongchengnya ya. Sementara pernah saya bertanya kepada sellernya apa bedanya Dongcheng dan DCA. Dia mengatakan kepada saya, ini kata sellernya ya teman-teman ya, dia mengatakan kepada saya sama aja, tapi kalau DCA sendiri, DCA itu memang khusus dibuat untuk Asia Tenggara, sementara Dongcheng ini untuk secara keseluruhan ya, secara internasional ya. Itu kata sellernya ya teman-teman ya, bukan kata saya hanya bertanya kepada sellernya. Soalnya dia menjual DCA dan Dongcheng, jadi saya bertanya DCA dan Dongcheng apa kepada penjualnya, dan dia menjelaskan seperti itu kepada saya. Saya nggak tahu itu benar atau salahnya, saya tidak pernah cek juga. Tapi untuk untuk spesifikasi sendiri dia mengatakannya sama ya. Jadi saya beli Dongcheng ini karena saya lihat reviewnya dari SDT Mebel mengenai DCA. Jadi saya cari tuh di Circular Saw DCA di marketplace ya, dan ketemulah DCA, ketemulah saya penjualnya ini. Dia menjual DCA dan Dongcheng dengan seri yang sama teman-teman. Ini serinya adalah DMY 185 teman-teman. DMY 185 ya teman-teman ya. Jadi saya tanya kepada sellernya, ini kok sama ya DMY 185 tapi satu merek Dongcheng, satu lagi merek DCA. Dan dia mengatakan sama aja Gan, sama aja. Terus saya lihat harganya lebih murah yang Dongcheng. Bedanya kalau yang DCA itu 770.000, sementara yang Dongchengnya sendiri 710.000. Kan lumayan ya teman-teman ya. 60.000 tuh lumayan, bisa beli Matabor atau beli yang lain kan. Ya udah, saya putuskan untuk membeli yang Dongcheng ya teman-teman ya. Tapi saya nggak kecewa karena saya membeli, saya nggak kecewa. Makanya saya bahas di sini karena saya senang membelinya ini dengan harga yang segitu ya teman-teman ya. Baik, sekarang saya akan bahas satu-satu. Ini menurut saya adalah circular saw yang paling ideal buat woodworking. Paling ideal menurut saya teman-teman ya. Beda orang, beda peruntukan ya teman-teman ya. Ini menurut saya yang hobi, cuman hobi yang bukan untuk produksi ya teman-teman. Saya hanya cuman hobi woodworking. Saya hanya woodworking enthusiasm, bukan profesional woodworking ya teman-teman ya. Jadi untuk spesifikasinya sendiri, ini RPM-nya 4900 RPM teman-teman. Untuk blade-nya ukurannya 185 mm atau 7/4 in. Untuk watt-nya 1100 watt. Jadi watt saya di rumah 1300, awalnya 1300, sekarang saya sudah nambah ya karena saya beli table saw. 1100 dengan saya pakai yang watt 1300 itu bisa teman-teman, bisa. Tapi saya nggak tahu ya kalau di rumah teman-teman pemakaian listrik yang lain seperti kulkas lainnya lebih banyak, saya nggak tahu ya. Ini di rumah saya tulis kulkas saya satu ya, standar rumah tangga lah teman-teman ya. Jadi untuk yang pertama ya teman-teman ya, kenapa ini yang paling ideal menurut saya? Yang pertama adalah build quality-nya teman-teman. Jadi kalau mau lihat review keseluruhannya dari reviewnya nggak ada ya teman-teman ya, ada DCA ya. Kalau mau lihat reviewnya DCA itu di SDT Mebel ya, channelnya SDT Mebel itu diulas dengan lengkap di situ. Saya senang tuh nonton channel itu karena memang dia mengulasnya dengan jujur dan lengkap teman-teman. Bukan promosi, saya juga nggak kenal, saya cuma suka aja. Jadi yang pertama adalah build quality-nya sendiri. Ini build quality-nya teman-teman, plastiknya ini kelihatan nggak murahan ya teman-teman ya. Sangat rapi, sangat bagus, plastiknya ini tebel teman-teman. Saya suka gitu loh. Saya pernah punya table saw circular saw yang sebelumnya itu merek, nggak usah sebut merek ya teman-teman ya, nanti takut dikira menjelek-jelekan ya. Ya merek Cina juga lah, dari brand yang warna hijau teman-teman ya. Itu bagus ya, menurut saya itu udah cukup bagus, menurut saya cukup bagus. Tapi dengan saya membeli yang ini saya merasa yang sana kok jadi nggak bagus teman-teman. Pada saat saya beli pertama itu menurut saya bagus teman-teman, tapi setelah saya beli Dongcheng ini ya saya rasa yang sana nggak bagus, ini yang bagus gitu loh. Ya mungkin beda harga juga lumayan ya teman-teman ya, bedanya 200 ribuan juga lumayan, mungkin mempengaruhi ya teman-teman ya. Ya ini satu build quality ya teman-teman, untuk plastiknya sendiri, blade guard-nya ya, terus blade cover-nya, terus plat base-nya itu sangat
bagus teman-teman, tebel teman-teman, bagus. Ya, itu untuk build quality ya teman-teman ya. Yang kedua, fitur teman-teman. Untuk fiturnya ini dengan harga yang segitu udah oke ya. Dia punya riving knife teman-teman. Tapi saya lepas nih, riving knife saya lepas karena saya kurang nyaman aja. Ada lebih, saya kurang biasa ya. Ada yang terbiasa, ada yang enggak. Saya kurang biasa dengan ada riving knife di Silver Show. Jadi saya buka riving knife-nya. Padahal itu fungsinya sangat apa ya, penting ya teman-teman ya, supaya tidak menghindar kita untuk kickback. Ya, untuk fitur itu ada riving knife-nya. Ini ada riving knife-nya teman-teman. Kedua ada lock ya, trigger lock-nya. Ini trigger lock teman-teman. Jadi kalau kita motong banyak itu nggak harus tekan terus ya. Terus ada handle teman-teman, handle. Untuk pegangannya, handle-nya ini teman-teman. Ya, terus ada ini untuk pengunci kemiringan. Dia ada dua teman-teman, di depan dan di belakang teman-teman, ada dua. Terus untuk naik turun blade, ya ini sudah dilapisi karet ya teman, bukan plastik ya teman-teman, ini karet. Jadi untuk mekanisme naik turunnya, untuk pengunciannya mengurangi rasa sakit di tangan kita. Terus apa lagi ya? Dia ada juga untuk guide-nya ya, parallel guide-nya dia ada juga untuk parallel guard. Terus apalagi untuk kita bahas, ini teman-teman, dia dilengkapi dengan kunci L di sini, dia bisa dimasukin di sini. Mungkin yang lain juga ada ya. Itu untuk fitur itu teman-teman ya, fitur. Terus apalagi ya? Oh iya, dia pada saat kita beli paketnya tersendiri adalah dia dapat blade tapi 60 tit ya, mereknya Dongcheng ya. Apanya itu, saunya itu mereknya Dongcheng, dia 60T, ukurannya 180 teman-teman, 180 ukuran dari sau bawaannya ya, pisau bawaannya. Nah, terus dia punya parallel guard, di itunya ada dilengkapi karbon beras cadangan juga ada. Terus ya kartu-kartunya segala macem lah, itulah. Nah, itu untuk tadi fitur ya teman-teman ya. Yang ketiga itu presisi. Kepresisian ini sangat presisi teman-teman. Jadi yang depan dan yang belakang ini saya sudah ukur menggunakan siku. Tidak ada beda teman-teman. Saya mengukurnya pakai penggaris biasa ya teman-teman ya. Tidak yang pakai yang digital itu yang lebih presisi. Saya hanya mengukur biasa. Tapi untuk potongannya sendiri tidak ada masalah teman-teman. Jadi pada saat saya buat kabinet kecil gitu, tetap siku, nggak ada masalah. Mungkin karena ada beda, tapi saya nggak kelihatan ya kalau menggunakan meteran manual tuh nggak kelihatan. Kalau yang pakai digital tuh kan mungkin kelihatan ya teman-teman ya. Ini nggak kelihatan untuk perbedaan antara belakang dan depannya teman-teman. Terus apa lagi ya? Dengan ini satu yang terakhir itulah harganya teman-teman. Dengan fitur yang kita dapatkan untuk sebuah circular saw, harganya itu cuma 710.000 teman-teman. Itu udah cukup murah teman-teman. Bandingkan dengan yang Stanley atau ya yang di atasnya ya, bukan di atasnya. Maksud saya sama kayak saya pernah pakai yang Stanley dengan yang pakai yang DeWalt itu sama aja sih. Kayak feel-nya sama teman-teman. Nggak ada yang merasa ya terasa bagus ya, potongannya sama. Pada saat saya menggunakan ini ya terasa sama ya teman-teman ya. Sini juga bagus gitu loh. Jadi untuk harga yang segini nih 710.000 ini udah cukup mantap ya teman-teman ya. Dan saya nggak kecewa dengan mengeluarkan uang segitu. Oh iya, satu lagi tadi fiturnya saya lupa teman-teman. Dia sudah ada tempat pembuangan debu kayunya ya teman-teman ya. Ini sangat membantu teman-teman. Ini benar-benar membantu teman-teman. Jadi pada saat kita memotong itu, debu kayunya memang benar-benar terbuang di sini. Tidak ya ada mungkin di bawah tuh sedikit ya teman-teman. Kebanyakan terbuang di sini teman-teman. Ini sangat efektif teman-teman. Oke. Sudah menurut saya itu saja ya. Kenapa ini saya katakan paling ideal untuk dimiliki untuk woodworking, apalagi yang cuma hobi seperti saya ini. Itu sudah menurut saya sudah cukup ya untuk menyatakan kelebihan-kelebihan itu sudah cukup untuk menyatakan bahwasanya ini circular saw yang layak untuk dimiliki ya teman-teman ya. Jadi sekian dulu video dari saya kali ini. Nah, nanti saya akan buat bercerita mengenai pengalaman saya yang lain menggunakan power tools yang lain. Ingat teman-teman, ini bukan review teman-teman. Ini hanya pengalaman pribadi saya, ini pendapat pribadi saya. Jadi kalau ada teman-teman yang
kurang setuju atau teman-teman ingin menambahinya lagi, bisa komen di kolom komentar. Kalau suka videonya silakan like, kalau tidak suka silakan dislike. Saya mohon bantu untuk di subscribe kalau memang channel ini membantu teman-teman. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.